Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di YouTube ya. Karena ini masih pertemuan ke berapa ya? Ke-12 atau ke-13 tentang Excel pertemuan kedua. Nah, di YouTube Bapak sengaja supaya nanti kalian semua saudara bisa mengulang-ulang apabila ada rumus yang tidak dipahami. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah tentang rumus jika atau menggunakan sama dengan if, dan kemudian kita akan belajar VLOOKUP dan juga HLOOKUP ya. Nah, rumus if ini digunakan untuk supaya kita bisa memberikan keterangan kepada tabel dengan beberapa persyaratan menjadi satu pilihan, begitu ya. Atau juga bisa banyak syaratnya untuk satu pilihan, dan ada juga untuk yang banyak syaratnya dan banyak pilihan. Nanti kita akan sama-sama pelajari dan latihan dengan 3 kondisi tersebut. Ya, kemudian VLOOKUP ini digunakan untuk kita memberikan keterangan kepada tabel ya tentang data-data yang sudah kita miliki. Nah, data-data yang kita sudah miliki itu namanya tabel bantu. Nanti tabel yang akan kita buat datanya menggunakan rumus adalah tabel VLOOKUP atau juga tabel HLOOKUP. Perbedaannya, kalau tabel VLOOKUP ini kita mengambil datanya secara vertikal. Nah, kalau yang HLOOKUP kita mengambil datanya secara horizontal. Nah, kita akan mulai pada yang Excel yang pertama, yaitu rumus if, di mana kondisinya satu syarat, satu pilihan. Nah, ini judulnya adalah tabel tes psikologi atau psikotes. Di sini sudah terdapat beberapa nomor dan juga nama. Di sini ada 10 nama. Kalau melihat namanya nama-nama artis di dalam sinetron, gitu ya. Dan kemudian di sini juga sudah ada nilainya. Nah, kemudian kita akan memberikan keterangan pada tabel ini, apakah lulus atau tidak lulus. Nah, syaratnya minimal nilainya 70, maka dinyatakan lulus. Rumusnya adalah seperti ini ya. Rumusnya sama dengan if ya, kurung buka C4 lebih besar sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, tidak lulus ya. Nanti saudara tinggal dituliskan saja di sini sama dengan if kurung buka C4. C4 itu apa? C4 ini adalah nilai yang akan menjadi acuan atau sel yang akan menjadi acuan ya. C4 diklik saja atau bisa ditulis C4. Nah, lebih besar dari, karena minimal. Nah, namanya minimal berarti 70 itu sudah dinyatakan lulus. Jadi boleh lebih besar atau sama dengan ya. Kemudian G4. G4 itu adalah nilainya ya. Nilainya bisa diklik selnya G4, atau di sini bisa ditulis 70 di sini, tapi supaya angkanya menyesuaikan dengan sel yang akan kita tuju, maka diklik selnya ya. Maka titik koma tanda petik lulus, artinya ini kalau dalam bahasa kita maka hasilnya lulus. Nah, jika tidak atau titik koma tanda petik tidak lulus, tanda petik dan kurung tutup. Jika tidak maka tidak lulus ya. Seperti itu. Nah, ini Bapak sudah tuliskan rumusnya di sini, nanti tinggal kalian saudara semua mencobanya di rumah dan menjadi tugas sekaligus ya. Oke, dari rumus ini apabila kita terjemahkan dalam bahasa kita ya, maka seperti ini. Jika nilainya lebih dari sama dengan 70, maka dia dinyatakan lulus. Tapi jika tidak, maka tidak lulus. Itu untuk satu syarat, satu pilihan. Lalu yang kedua, banyak syarat, satu pilihan. Nah, di sini sudah ada tabel dengan judul penerimaan mahasiswa baru untuk customer service, di mana persyaratannya yang pertama dia harus perempuan, yang kedua nilai tes minimalnya 70 dan umurnya 18 sampai 30 tahun. Nah, di sini sudah ada tabel dengan sudah diisi, ada nomornya 10 orang, namanya masih sesuai dengan nama-nama yang tabel yang pertama.
Kemudian di sini juga sudah ada keterangan laki-laki dan perempuannya, ya, laki-laki atau perempuan. Kemudian nilai tesnya dan juga keterangan umurnya. Nah, kita tinggal mengisi, ya, apakah ini diterima atau tidak diterima pada kolom keterangan. Maka rumusnya seperti ini. Sama dengan if kurung buka and ini adalah kalau dalam bahasa kita diterjemahkan adalah dan, ya. Kemudian kurung buka C4. C4 ini adalah sel yang akan menjadi acuan, ya, C4. Sama dengan kemudian tanda petik P. Kenapa P? Karena menjadi syarat yang pertama. Ditutup dengan tanda petik lagi. Kemudian berikutnya adalah titik koma D4 lebih besar sama dengan atau lebih besar dari 70. Ini menjadi syarat yang kedua. Titik koma lagi, ya, titik koma ini kita menyesuaikan dengan yang perintah yang dari komputer kita muncul, gitu ya. Ada yang titik koma, ada yang titik 2, begitu 3. Kita tinggal mengikutinya saja. Titik koma dan lagi, kemudian syarat yang ketiga. And E4 ini adalah sel yang menjadi acuan untuk syarat yang ketiga, ya, lebih besar karena umurnya kan minimal 18. Jadi lebih besar dari 18. Kemudian E4 lagi, ya, yang menjadi acuan lagi, sel yang menjadi acuan lebih kecil, ya, karena maksimal 30 tahun. Lebih kecil dari 30, ya, kurung tutup, kurung tutup. Nah, kurung tutup ini sebanyak berapa kali? Ini kita akan dibantu oleh Microsoft Excel-nya. Melihat dari warnanya. Ini ada 2 kali, ya, kurung tutup sampai berwarna merah, artinya sampai ke rumus yang pertama atau ke syarat yang pertama. Nah, lalu berikutnya kita masukkan value if true-nya. Value if true-nya di sini maka kondisinya adalah atau hasilnya diterima. Nah, kemudian berikutnya value if false-nya. Namun jika tidak, maka tidak diterima. Oke. Jadi di sini sudah kita mengikuti 4, ya, kondisi, ya. 4 kondisi berapa? 1 2 3 4 5 kondisi yang disesuaikan oleh Excel, yang sudah dibantu oleh Microsoft Excel. Setelah itu di enter dan lalu di drag, ya, ke bawah sampai muncul tanda panah seperti ini. Nah, apabila masih bingung, nanti saudara bisa mengikuti rumus yang ada di sini, ya. Ini Bapak sudah tuliskan rumus sama dengan dan seterusnya. Baik, itu untuk yang banyak syarat, satu pilihan. Berikutnya yang banyak syarat, banyak pilihan. Ini contohnya ada penilaian akhir, ya, tabel penilaian akhir. Di sini sudah ada keterangan nomor, nama, dan nilai. Nama-namanya sesuai dengan tabel yang pertama dan kedua. Kita tinggal menuliskan seperti apa atau apa predikat dari setiap orang tersebut. Nah, di sini kondisinya, syaratnya, apabila 90 sampai dengan 100, maka predikatnya A. Apabila nilainya 80 sampai 89, maka predikatnya B. Apabila nilainya 70 sampai 79, maka nilainya C. Dan apabila lebih kecil dari 70, maka nilainya D. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan if kurung buka C4. C4 itu sekali lagi adalah sel yang menjadi acuan, ya. Lebih besar sama dengan 90. Ya, ini menjadi syarat yang pertama. Maka nilainya A. Oke. Kemudian berikutnya titik koma. If sama dengan sel acuan lagi lebih besar dari 80, maka nilainya B. Titik koma, if kurung buka sel acuan lebih besar 70, maka nilainya C. Dan apabila tidak semuanya, maka nilainya D. Kurung tutupnya 3 kali sampai warna hitam sesuai dengan rumus, ya, sesuai dengan kondisi yang pertama atau syarat yang pertama. Lalu di enter dan kemudian di drag sampai ke bawah seperti ini, ya. Ini nilainya pasti akan menyesuaikan. Misalkan saya full, kita rubah 68, ya, D. Kita rubah menjadi misalkan 81. Maka nilainya B. Demikian, ya. Kemudian
berikutnya adalah belajar mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sekali lagi Bapak sampaikan bahwa VLOOKUP dan HLOOKUP ini kita mengibaratkan kita akan mengisi tabel yang kosong seperti ini, ya. Mengisi tabel yang kosong seperti ini, sedangkan kita sudah punya tabel yang menjadi acuan. Nah, disebutnya tabel bantu. Ya, maka rumusnya adalah seperti ini, sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP itu datanya vertikal. Jadi di sini headernya ya ke pinggir atau horizontal dan datanya adalah vertikal. Nah, VLOOKUP ini digunakan untuk data yang vertikal. Nah, ini rumusnya sama dengan VLOOKUP ya, kurung buka A3. A3 itu adalah yang menjadi sel acuan ya, A3. Titik koma A17 ya sampai dengan D20. Ini merupakan datanya ya. A17 sampai dengan D20. Jadi di blok seperti ini. Ya, dipilih. Oke. Kita kembali. Kemudian titik koma ini 4. Kenapa 4? Karena untuk yang nama barang untuk yang ini 2 ya. Kenapa 2? Karena untuk nama barang datanya ada di kolom nomor 2. Ini kolom nomor 1, ini kolom nomor 2. Ini kolom nomor 3 dan ini kolom nomor 4. Bapak akan tambahkan di sini supaya memudahkan ya. Ini kolom 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Tapi apabila sudah menggunakan rumus tinggal disesuaikan saja. Karena ini sudah dikunci jadi tidak mengganggu ya. Nah, ini perlu dikunci kenapa? Supaya nanti ketika kita mendrag untuk yang sel berikutnya ini akan mengikuti data yang sudah kita kunci atau kita jadikan data absolut ya, data absolut. Rumus untuk mengunci atau menjadikan data absolut dengan ada yang klik F4 pada keyboard atau Fn plus F4 ya. Kita nanti di blok dulu lalu kemudian dikunci ya. Lalu di berikutnya titik koma kolom keberapanya titik koma false. Ditambahkan keterangan false atau n per a supaya nanti kita mengetahui apabila kita menuliskan rumus yang salah akan ada keterangannya ya. Itu untuk yang VLOOKUP. Lalu berikutnya yang HLOOKUP. Ini sama saja namun perbedaannya ada pada datanya ya, ada pada bentuk data yang akan diambil. Nah, bentuk data yang akan diambil kalau HLOOKUP adalah horizontal. Seperti ini, headernya vertikal, namun datanya horizontal. Maka data yang diambil adalah yang Bapak blok ini ya. Supaya membantu saudara, ini Bapak akan beri nomor ya. Sini ada 1, 2, 3, 4. Ya, seperti ini. Oke, rumusnya sama dengan HLOOKUP kurung buka F3. F3 ini adalah kode ya yang menjadi acuan ya atau sel yang menjadi acuan. Kemudian titik koma lalu di blok datanya ya seperti ini. Ini di blok datanya lalu dikunci atau dijadikan data absolut menggunakan Fn plus F4 kalau Bapak. Kemudian di kolom yang keberapa titik koma ya. Di sini kolom kalau nama barang baris yang kedua. Ini baris yang kedua. Lalu titik koma lagi false ya untuk memberikan keterangan apabila salah ya. Oke, setelah itu kita langsung drag saja seperti ini dan untuk yang harga kita rubah barisnya menjadi yang ketiga ya. Di sini ada row index number-nya. Lalu untuk yang satuan kita rubah menjadi barisnya yang keempat. Begitupun yang tadi ya. Untuk yang VLOOKUP harganya dirubah kolomnya. Jadi yang tadinya 2 menjadi kolom yang ketiga. Ya, kolom ketiga itu adalah harga ini ya. Lalu untuk yang satuan menjadi 4 ya, kolom 4. Baik, ini coba Bapak akan
di tengah posisinya supaya lebih membantu. Oke. Baik saudara, itu saja pada hari ini tugasnya dan materinya. Silakan saudara mengikuti video tutorial ini dengan data yang harus berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Ya, seperti biasa nanti dikumpulkan di Google Classroom dan nanti akan Bapak nilai pada minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa untuk dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.